Islam, pendidikan agama Islam. Kebetulan kami dapat tugas dari kampus untuk praktek mengajar mengenai kependidikan kewarganegaraan. Mungkin di sini juga sering belajar ya tentang kewarganegaraan. Sebelumnya boleh kami perkenalkan dulu? Boleh. Perkenalkan, nama saya Zahra Afifah, asal Purwakarta, rumah di Sinangkasih, kuliah di SMA IKY. Kemudian ada teman saya, Silva. Udah tahu? Udah. Perkenalkan, nama Teteh. Iya. Silva Hadiati, asal dari Wanayasa. Nomor di sini. Ya. Enggak. Yakin. Perkenalkan, nama saya Vina Fianti, asal dari Purwakarta. Udah. Sebelumnya, kami minta maaf sudah mengganggu waktunya. Insya Allah gak akan lama-lama, 15 menit lah ya, gak apa-apa. Mengenai hakikat hukuman dan ganjaran dalam perspektif Islam dalam sebuah pembelajaran. Sebelumnya ada semua udah pada tahu belum? Apa itu hakikat hukuman dan ganjaran dalam sebuah pembelajaran? Ada salah satu hadis yang menjelaskan mengenai sabda Rasulullah SAW. Ajarilah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan pada zamanmu. Sungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian. Dari hadis tersebut, adik-adik di sini tahu nggak maksudnya itu apa? Ajarilah anak-anakmu sesuai zamannya. Jadi kan jadi zaman yang dulu dan sekarang aja. Ya, banyak orang tua kan yang terlalu mempacukan anak-anaknya itu harus seperti mereka di zaman dulu. Nah, sebenarnya enggak semua itu harus dididik sesuai zamannya. Tapi kan ada zamannya anak-anak itu, ada juga zaman mereka gitu. Mungkin saya pahami? Ya, bisa. Selanjutnya ada batasan hukuman dan ganjaran. Versi tarhib dan tarhib. Ada yang tahu tarhib dan tarhib itu apa? Enggak. Kita jelasin dulu ya. Hukuman dan ganjaran. Hukuman atau iqab, aktivitas dalam memberikan hukuman atau imbalan dari perbuatan yang tidak baik dari peserta didik. Sedangkan ganjaran adalah sawab, perlakuan menyenangkan yang diterima seorang sebagai konsekuensi logis dari perbuatan baik. Dan tarhib adalah berupa ancaman pada anak didik bila ia melakukan sesuatu tindakan yang menyalahi aturan. Sedangkan tarhib adalah harapan serta janji yang menyenangkan yang diberikan kepada anak didik dan merupakan peningkatan dalam mendapat penghargaan. Selanjutnya, keistimewaan dari tarhib dan tarhib serta hukum dan ganjarannya. Hukum dan ganjaran. Tujuan memberikan ganjaran dalam pendidikan sebagai pendorong atau motivasi bagi anak didik untuk melakukan sesuatu. Tujuan hukuman dalam pendidikan Islam itu perbaikan kesalahan yang dilakukan anak-anak yang sama serta membutuhkan motivasi dalam berpikir dan bertindak sehingga akan tercapai tujuan yang diinginkan. Tarhib dan tarhib. Tarhib dan tarhib bersandar pada argumentasi dan keterangan. Tarhib dan tarhib disertai dengan gambaran yang indah tentang kenikmatan surga atau dahsyatnya azab jahanam. Tarhib dan tarhib bersandar pada upaya menggugah serta mendidik perasaan robannya atau khauf, khusyuk, cinta dan raja. Selanjutnya ada yang ditanya enggak? Bisa ada yang enggak paham? Jadi kayak gini,
memperbaiki kesalahannya. Gitu mungkin saya pahami. Ya, bisa. Tapi memberi hukuman juga nggak harus kayak membuat si anak itu malah jadi takut. Tapi di dalam hukuman itu harus disertai dengan didikan. Jadi jangan main hukum. Kayak misalnya kamu salah dan hukuman itu tuh emang nyalahin kamu banget gitu ini. Nggak boleh ya. Terus kalau misalnya ganjaran, kayak misalnya kalian ikut lomba. Terus dalam lomba itu tuh kalian pemenangnya. Tentu dong kalian harus dapat hadiahnya. Ya, gitu. Tapi hadiah itu bukan bermaksud untuk berjudi dalam lomba. Tapi itu juga sebuah penghargaan. Jadi kayak gitu. Bisa dipahami? Ya, bisa. Nah, di sini ada nih beberapa bentuk-bentuk hukuman dan ganjaran dalam pendidikan menurut Islam. Misalnya bentuk ganjaran itu ada pujian yang baik, terus berdoa, dikasih doa yang baik-baik gitu ya. Terus kayak ngucapin selamat lewat tepukan pundak. Kan kalau biasanya anak cowok udah ya yang suka kayak gitu mah ngucapin selamat sambil tepuk pundak. Terus memberi pesan yang baik buat temennya. Terus ada juga bentuk hukuman kayak hukuman yang bersifat pengarahan kayak tadi ya yang diberi hukuman tapi tidak menyalahkan, namun hukuman itu berisi pendidikan. Terus ada isyarat non verbal, terus ancaman, memutuskan hubungan dan hukuman fisik. Mungkin pesantren juga sering ya mengalami hukuman fisik. Kayak apa contohnya kan hukuman fisik? Terus mungkin jalan bebek, mungkin ya jalan aman kayak gitu. Kayak gitu ya hukuman fisik. Hukuman rohani yang tadi mungkin dikasih penjelasan baik-baik. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Bebas selain itu ya boleh tentang hukuman atau ganjaran. Mungkin ada yang belum dipahami. Muncul juga Bapak.